Perkenalkan, nama saya Aprila Maria Gonçalves Alvin-Besi dengan NIM 2124066, Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rock cycle atau siklus batuan dan juga hidrologi cycle atau siklus air. Yang pertama, rock cycle atau siklus batuan. Siklus batuan merupakan proses perubahan magma yang membeku akibat pengaruh penurunan suhu sehingga mengeras menjadi batu seperti sedimen dan metamorf. Nah, batuan ini akhirnya mencair akibat pengaruh kenaikan suhu dan menjadi kembali magma. Batuan beku disebut juga dengan batuan gunung berapi karena yang tadi disebutkan yaitu terbentuk dari magma yang mengalami pendinginan dan kristalisasi sehingga dia menjadi mengeras, kemudian bermigrasi ke permukaan bumi dengan berbagai macam cara. Caranya itu diantaranya ada denudasi dan tektonik. Batuan beku ini berasal dari magma di mana proses terbentuknya itu telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ada juga jenis batuan beku menurut tempat pembekuannya. Yang pertama ada batuan beku dalam, di mana itu proses terbentuknya itu terjadi dalam permukaan bumi. Nah, karena dia itu dekat dengan magma, sehingga proses pembekuannya itu tergolong lama atau lambat. Yang kedua ada batuan beku korok atau gang. Ini, proses pembekuan ini terjadi di kerak bumi atau di celah-celah kerak bumi, sehingga proses pembekuan dan kristalisasinya itu tergolong sangat cepat karena penurunan suhu yang terjadi mendekati permukaan bumi. Selanjutnya ada pembekuan batu bekuan luar, di mana itu proses pembekuannya itu terjadi di permukaan bumi, di mana magma yang keluar sampai permukaan bumi akan mengalami pembekuan dan pengkristalan dengan cepat sehingga pengaruh penurunan yang cepat di permukaan bumi. Selanjutnya, dalam rock cycle atau siklus batuan ini mempunyai tahapan pola siklus batuan. Yang pertama ada tahap kristalisasi atau pembekuan magma. Nah, magma ini berasal dari dalam bumi yang mengalami penurunan suhu sehingga dia mengeras, mengkristal, dan terbentuklah batuan pertama yang dikenal sebagai batuan beku. Selanjutnya ada tahapan pelapukan. Tahapan ini mengalami proses seperti terkena cahaya matahari, pengaruh cuaca, pengaruh suhu, dan pengaruh organisme sehingga terjadi namanya pelapukan. Selanjutnya ada tahapan erosi, di mana butiran-butiran material yang dari permukaan akan larut dan terbawa oleh berbagai media seperti aliran sungai, gletser, angin, dan sebagainya. Selanjutnya ada tahapan pengendapan, di mana butiran material halus akan terbawa oleh aliran sungai, gletser, angin, dan lain-lain, dan akan mengendap di suatu tempat, sehingga semakin lama endapan tersebut akan semakin menumpuk, mengeras, dan menjadi batuan sedimen. Yang kelima, di mana itu namanya tahapan perubahan bentuk pada batuan atau metamorf. Batuan sedimen ini bisa masuk ke perut bumi akibat proses pelipatan dan tektonik, sehingga dia akan mendapat pengaruh dari tekanan dan temperatur suhu dan berubah bentuk menjadi batuan metamorf. Yang keenam ada tahapan kembali menjadi magma, di mana batu yang kembali masuk ke perut bumi itu akan terkena namanya suhu panas yang tinggi, sehingga dia akan mencair dan kembali namanya magma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus batuan itu merupakan proses yang menggambarkan perubahan batuan yang berasal dari magma yang mengalami pembekuan dan juga kembali menjadi magma. Semua jenis batuan yang dapat yang dijelaskan sebelumnya itu kembali ke perut bumi disebabkan oleh gaya tektonik batu sedimen dan juga metamorf yang sudah berada di bagian dalam bumi yang terkena tekanan dan mengalami namanya peningkatan suhu yang ekstrim,
sehingga akan terjadi cairan batu dan menjadi magma kembali. Recording in progress. Selanjutnya ada yang namanya water cycle atau siklus air. Nah, sirkulasi air itu meliputi di mana gerakannya mulai dari laut ke atmosfer, selanjutnya dari atmosfer ke tanah, dan akan kembali ke laut, yang dimana mempunyai arti itu siklus hidrologi. Itu merupakan rangkaian proses berpindahnya air permukaan bumi dari suatu tempat ke tempat lainnya hingga kembali lagi ke tempat asalnya. Yang selanjutnya, air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan itu disebut atau melalui namanya evaporasi. Nah, air di atmosfer itu akan membentuk uapan air atau awan yang bergerak dalam masanya yang besar. Selanjutnya itu panas membuat uap air lebih naik sehingga cukup tinggi atau dingin untuk terjadi yang namanya kondensasi. Uap air berubah menjadi embun dan seterusnya menjadi hujan atau salju. Nah, curahan atau precipitation turun ke bawah itu ke daratan atau bisa saja langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir ke permukaan seperti sungai, lalu terus ke laut. Air yang tiba ke daratan mengalir selanjutnya itu dari permukaan seperti sungai, terus kembali ke laut, itu akan melengkapi namanya siklus air. Dalam perjalanannya dari atmosfer keluar, air akan mengalami namanya interupsi, di mana sebagian dari air hujan yang turun dari awan itu menguap sebelum tiba di permukaan bumi. Nah, sebagian lagi itu akan jatuh di daun tumbuh-tumbuhan dan juga akan menguap di permukaan daun-daun. Air yang tiba di tanah dapat mengalir terus ke laut, namun ada juga yang meresap ke dalam tanah dan sampai ke namanya lapisan batuan sebagai air tanah. Sebagian air tanah itu dihisap oleh tumbuhan-tumbuhan seperti daun-daunan, lalu menguap airnya ke udara. Nah, air itu akan mengalir juga di atas permukaan menuju sungai. Kemungkinan akan tertahan seperti di kolam, selokan, dan sebagainya. Ada juga yang sementara tersimpan di danau, tetapi kemudian akan menguap atau sebaliknya. Sebagian air itu akan mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, dan menuju ke laut. Sebagiannya itu juga infiltrasi ke dasar danau-danau dan bergabung ke dalam tanah sebagai air tanah yang pada akhirnya keluar sebagai mata air. Siklus air ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada siklus pendek. Nah, siklus pendek ini merupakan proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan yang pertama ada penguapan air laut karena pemanasan matahari di permukaan laut. Sehingga air laut itu akan mengalami perubahan bentuk gas sehingga terjadi kondensasi, pembentukan awan, dan terjadinya turun hujan sehingga hujan itu akan jatuh di permukaan air laut. Yang kedua ada siklus sedang, di mana siklus sedang ini proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan yang pertama ada penguapan air laut. Terjadinya kondensasi, air itu angin akan menggerakkan uap air menuju daratan sehingga membentuk awan dan terjadilah hujan di daratan. Namun air hujan itu akan mengalir kembali ke laut melalui sungai. Yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang ini merupakan proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama terjadi penguapan, selanjutnya ada sublimasi, yang ketiga ada terbentuk awan yang mengandung kristal es atau glitser, sehingga angin itu akan menggerakkan kristal es ke daratan, terjadinya hujan es atau hujan salju, pembentukan gletser,
sehingga glasier itu akan mencair membentuk aliran sungai. Namun sehingga air sungai itu mengalir menuju daratan. Sekian dari saya, terima kasih.